Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanita Indrianistiono dari kelas 11 IPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisis Penyalahgunaan Narkoba dengan Pendekatan Health Belief Model. Jurnal ini merupakan jurnal ilmu keperawatan Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang disusun oleh Nurjanisa Teku Tahlil Kartini Asbala pada tahun 2017. Secara umum, jurnal ini menjelaskan tentang berbagai persepsi dari penyalahguna narkoba yang direhab di 3 panti rehabilitasi yang ada di kota Banda Aceh. Health Belief Model sendiri adalah model yang menjelaskan tentang pertimbangan dari seseorang sebelum terkena penyakit dan upaya dari pencegahan penyakit tersebut. Nah, untuk metode yang digunakan dari penelitian kuantitatif ini adalah studi fenomenologi, yang dimana peneliti berfokus kepada persepsi penyalahguna narkoba yang direhab di panti menggunakan pendekatan HBM. Untuk hasil terbagi menjadi 2, yaitu karakteristik dan persepsi. Karakteristik responden dan persepsi responden. Untuk yang pertama ada tabel. Nah, untuk yang tabel 1 ada distribusi frekuensi partisipan berdasarkan data demografi. Kategorinya ada 6. Yang pertama usia 17-25 ada 8 orang, 26-35 tahun ada 10 orang, 36-45 tahun ada 3 orang. Kategori selanjutnya adalah pendidikan. SMP 1 orang, SMA 17 orang, perguruan tinggi 3 orang. Status pernikahan terbagi menjadi 2, yang menikah 2 orang, yang belum menikah 19 orang. Pekerjaan sebelumnya yaitu PNS 2 orang, karyawan swasta 7 orang, pedagang 1 orang, tidak bekerja 11 orang. Penghasilan di bawah 2 juta ada 15 orang, di atas 2 juta ada 6 orang. Yang terakhir, lama waktu pemakaian zat. 2 tahun 1 orang, di atas 2 tahun 6 orang, 5 tahun 5 orang, dan di atas 5 tahun ada 9 orang. Di sini bisa disimpulkan untuk kategori usia yang paling banyak mayoritasnya itu ada usia 26-35 tahun, yaitu 10 orang 48%. Pendidikan paling banyak SMA 17 orang 81%, status pernikahan belum menikah 19 orang 90%, pekerjaan sebelumnya tidak bekerja 52%, penghasilan lebih banyak yang di bawah dari 2 juta yaitu 15 orang 71%, dan lama waktu pemakaian zat mayoritas di atas 5 tahun yaitu 9 orang 43%. Selanjutnya ada persepsi responden yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada persepsi resiko terhadap narkoba. Jadi di sini responden menyatakan bahwa mereka sebetulnya sudah tahu apa resiko, yaitu HIV, hepatitis, lalu kerusakan pada diri sendiri, kerusakan hubungan keluarga, hubungan sosial, dan bahkan menjurus ke seks bebas. Lalu selanjutnya ada persepsi keparahan akibat penggunaan nafza. Nah, partisipan ini menjelaskan bahwa tingkat dari keparahan narkoba itu tergantung dengan lama pemakaian narkoba itu sendiri. Nah, selanjutnya ada manfaat rehab. Nah, di sini partisipan menjelaskan bahwa rehab ini membawa banyak manfaat, yaitu mereka mendapatkan informasi-informasi baru yang bermanfaat yang sebelumnya mereka tidak tahu, terus mendapat dukungan dan motivasi. Lalu selanjutnya ada persepsi mengenai hambatan untuk berhenti menggunakan nafza. Nah, ini tantangan terbesar mereka mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan, yaitu teman. Nah, selanjutnya ada persepsi mengenai tingkat keyakinan untuk berhenti. Jadi beberapa responden menyampaikan bahwa mereka sudah yakin untuk bisa berhenti menggunakan nafza, namun beberapa tidak. Selanjutnya yang terakhir ada dukungan untuk mengikuti rehabilitasi.
Mayoritas pengguna nabza atau responden menyatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari keluarga dan juga orang-orang yang ada di panti. Nah, usaha untuk membantu pecandu narkoba untuk keluar dari ketergantungan nabza ini sudah dilakukan menggunakan rehabilitasi. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah mengarahkan para pecandu untuk melakukan hal-hal yang positif. Terbukti juga dari hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, responden mengatakan bahwa selama di panti mereka mendapatkan informasi baru, dukungan dan motivasi. Beberapa juga berpikir untuk bisa berhenti total menggunakan narkoba setelah keluar nanti walaupun belum 100%. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebetulnya responden ini sudah tahu akan dampak yang akan mereka terima ketika menggunakan atau menyalahgunakan nabza, yaitu masalah fisik, psikis, sosial, dan perilaku kriminal. Beberapa responden juga telah berpikiran untuk berhenti menggunakan nabza, walaupun beberapa lainnya belum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.